Jadi gue di sini pakai STB Android, mereknya Huawei, tapi teman-teman bisa pakai merek lain juga. Karena di sini sudah saya install aplikasi yang sudah saya buat sendiri, yaitu aplikasi yang akan menampilkan jadwal sholat pada layar monitor ini. Jadi gue pakai STB Android. Di sini merek Huawei, punyanya IndiHome, yang tentunya sudah gue root sebelumnya supaya bisa diinstal aplikasi lain. Atau kalau teman-teman punya TV yang sudah Android, itu bisa langsung diinstal aja. Jadi tanpa STB pun bisa, asalkan TV-nya sudah memiliki OS Android. Lalu selain STB Android, kita juga perlu yang namanya access point. Jadi di sini adalah sebuah access point, alatnya kecil hitam gini. Nah, inilah yang akan memberi informasi jadwal sholat yang akan ditampilkan pada aplikasi yang sudah terinstall pada STB Android, yang dimana jadwal sholatnya sudah sesuai dengan lokasi atau koordinat dari perangkat tersebut. Si access point inilah yang nantinya akan memancarkan sinyal WiFi yang harus kita sambungkan pada STB Android ini supaya bisa menampilkan jadwal sholat. Si access point ini juga perlu tegangan 5 volt yang bisa kita gunakan adaptor 5 volt ataupun menggunakan cas HP. Tapi kalau teman-teman mau lebih simple, teman-teman bisa mencolok kabel USB ke port USB pada STB. Jadi kita menggunakan tegangan 5 volt dari USB ini untuk access point-nya. Ini gue taruh di sini aja. Untuk men-settingnya, kita bisa menggunakan remote dari STB Android ataupun menggunakan keyboard wireless seperti saya ini. Jadi dengan adanya keyboard wireless ini tentunya menyeting akan lebih simpel. Oke, pertama kita coba lihat dulu apakah STB ini sudah terhubung dengan access point dari jadwal sholat ini. Kita lihat dulu apakah STB ini sudah terhubung dengan akses point dari jadwal sholat ini. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini sudah terhubung dengan JWS Digital. Ini berarti kita bisa close dan kita bisa langsung buka aplikasi jadwal sholatnya. Sini aplikasinya, interface apps for JWS. Kita coba buka. Oke, inilah tampilan dari jadwal sholat digital. Sini ada gambar background yang bisa berganti setiap kurang lebih 5 detik sekali. Lalu di sini kita bisa atur nama masjid. Di sini ada tanggal dan jam. Lalu di sini ada jadwal sholatnya yang terdiri dari imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu di sini ada running text yang bisa kita setting juga melalui aplikasi di smartphone. Selain men-setting jadwal sholat, kita juga bisa men-setting gambar background yang ada di sini. Jadi gambar defaultnya seperti ini, kita bisa rubah sendiri. Caranya kita klik satu tombol di sini, kelihatan nggak ya? Nah, caranya kita klik tombol di sini di paling pojok kiri. Di sini ada tombol setting, kita arahkan saja kursornya ke sini. Jadi ini adalah mode setting untuk men-setting gambar. Selain men-setting gambar, kita juga bisa men-setting apakah suara azannya diaktifkan ketika waktu sholat sudah memasuki jamnya. Jadi kalau kita di sini nonaktifkan centangnya, nah seperti ini, itu artinya azan otomatis dari subuh dan duhur tidak diaktifkan. Jadi yang aktif suara azannya hanya saat asar, maghrib, dan isya. Nah, lalu kita klik tombol background image setting. Nah, ini tampilan untuk men-setting gambarnya. Secara default dia sudah menampilkan gambar yang tadi.
Cuman kalau kita mau rubah, kita bisa klik di sini, kita bisa klik change. Nah, kita akan masuk pada mode pengambilan gambar. Di sini contoh gue punya beberapa gambar thumbnail YouTube. Nah, misalnya gue ganti, maka gambarnya akan berubah. Lalu gambar yang selanjutnya, makanya gue pakai gambar ini. Lalu yang ini gue pakai gambar yang ini. Lalu selanjutnya yang terakhir gue pakai gambar yang ini. Nah, setelah selesai men-setting gambar, kita bisa klik tombol back yang ada di sini. Sini tombol back, kita klik. Nah, kita klik lagi untuk kembali. Nah, maka gambar background akan berubah sesuai dengan yang kita setting dan akan berganti slide setiap kurang lebih 5 detik sekali. Lalu selanjutnya kita akan coba setting via smartphone. Oke, cara setting untuk smartphone-nya masih sama seperti tadi, yaitu kita harus memastikan HP kita terhubung dengan akses point JWS yang tadi. Sini sudah terhubung. Kita bisa langsung buka aplikasinya, namanya JWS Controller. Tampilannya seperti ini. Ada tampilan setting tanggal dan waktu, ada setting lokasi, running text, setting ikhtiar atau koreksi jadwal sholat, dan ada setting untuk iqomah. Jadi kita klik di sini setting tanggal. Nah, di sini tanggalnya masih ini. Misalnya saya rubah tanggal jamnya menjadi jam 12:00. Sini jamnya masih 17.46. Lalu tanggalnya misalnya saya rubah menjadi tanggal 12 bulannya Januari tahun 2021 misalnya. Nah, lalu kita coba klik send date time setting. Nah, buzzer akan berbunyi menandakan dia sudah menerima settingan dari aplikasi smartphone. Dan di sini sudah berubah, jamnya 12.00, tanggalnya 12/01/2021 sesuai dengan yang sudah kita setting. Lalu di sini saya kembalikan semula lagi jamnya. Nah, buzzer akan berbunyi dan jam dan tanggal akan berubah sesuai dengan waktu yang sudah kita setting pada smartphone. Lalu selanjutnya adalah setting lokasi. Jadi waktu di sini sudah menyesuaikan dengan GPS yang sudah ada di HP Android kita. Jadi kita akan mendapatkan lokasi di sini, desain location. Kita bisa sinkronkan lokasinya pada text box yang sudah tersedia di sini, atau kita ketik sendiri dan kita lihat pada Google Map, itu bisa juga apabila GPS di HP kita tidak begitu bagus. Sini gue bisa sinkron. Nah, lalu di sini ada settingan GMT. Jadi GMT itu adalah zona waktu pada standar internasional. Jadi untuk wilayah saya di Denpasar itu GMT-nya +8. Lalu kalau untuk WIB itu +7 dan waktu Indonesia Timur itu +9. Jadi di sini bisa saya setting. Nah, lalu di sini ada text box untuk mengirim nama masjid dan running text. Jadi di sini masih standar ya nama masjidnya. Atau di sini saya coba setting gambarnya lagi aja. Setting ke default. Nah, di sini kita coba setting default. Dan gambarnya akan kembali seperti semula tadi. Kita back lagi. Nah, gambar akan kembali seperti semula. Nah, lalu kita akan mencoba setting nama masjid dan running text. Kita coba setting nama masjidnya dulu. Contohnya di sini saya setting Masjid
Masjid Al Ikhlas misalnya ya. Lalu running text-nya hapuskan dan nah, sini sudah saya setting. Lalu nama masjid akan berubah dan running text-nya akan berubah juga sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Lalu di sini ada setting ikhtiyar. Jadi kita bisa setting koreksi waktu pada jadwal sholat ini. Contohnya biasanya kita men-setting ikhtiyar itu 2 menit atau 3 menit. Jadi dikoreksi plus minusnya. Sini. Lalu di sini kita bisa setting iqomah juga. Jadi apabila setelah selesai azan, iqomahnya akan hitung mundur di sini, dan itu kita setting di sini. Dan di sini saya setting iqomah subuhnya 5 menit, duhur 15 menit, iqomah asarnya 10 menit, maghrib 10 menit, dan isya 5 menit. Itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Umpamanya di sini gue setting 10, ini juga 10. Nah, misalnya 10 semua. Nah, jadwal iqomah sudah disetting. Nah, lalu kita akan coba dengarkan suara azan dari perangkat ini. Pertama kita coba centang dulu. Kita centang di sini semuanya azannya. Nah, sudah selesai kita centang, maka kita balik lagi. Dan sekarang kita coba dengar azan subuh dulu. Untuk mendengar azan subuhnya kita bisa setting jamnya dulu, mendekati jam di subuh. Umpamanya di sini jamnya 4.40, kita bisa setting mungkin jamnya di jam 4:39. Nah, kita sudah setting jamnya di 4:39, maka sebentar lagi suara dari azan akan terdengar. Sini kita jangan lupa besarin HP-nya dulu. Sini kita besarin volumenya dulu supaya terdengar suara azannya. Nah, ketika masuk waktu azan, buzzer akan berbunyi dan azan akan berbunyi pada Android TV-nya. Atau kalau teman-teman punya ampli sendiri, bisa mencolokkan audio output dari si monitor atau TV ini ke amplifier. Karena di sini suaranya masih di TV-nya doang. Nah, di sini masih azan, mungkin gue cut dulu videonya supaya gak kelamaan. Nah, ketika sudah selesai mengumandangkan azan, maka iqomah akan berjalan sesuai dengan menit yang sudah kita setting pada aplikasi smartphone tadi.
Jadi di sini gue setting iqomah untuk subuhnya di 10 menit, maka iqomah yang akan tampil di sini juga akan 10 menit di waktu sholat tersebut. Dan ketika iqomah ini sudah selesai, maka buzzer akan berbunyi sekali lagi untuk menandakan waktu sholat sudah dimulai. Karena di sini sistemnya wireless menggunakan access point, jadi bisa digunakan beberapa monitor tambahan dengan satu access point yang sama. Jadi contohnya misalnya di masjid atau di tempat ibadah tersebut terdapat 5 monitor, dan itu bisa menggunakan masing-masing STB Android dan satu access point saja. Oke, mungkin segitu aja dulu demo produk dari gue. Kalau teman-teman ada yang ingin memesan perangkat yang sama, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau mengklik link yang sudah ada di deskripsi juga. Thank you for watching, see you on next video. Dah.